Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kami muliakan, serta para pemirsa radio Pasaman FM dan juga Najia TV yang dimanapun antum berada, semoga antum semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan malam hari ini ataupun petang hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala duduk bersama di masjid ini untuk mengambil faedah-faedah dari apa yang dituliskan oleh para ulama kita dan terutama pada pembahasan kaidah fikih ini yang kita ambil dari An-Nazam Qawaidul Fiqhiyah karya dari Syekh Asy-Sya'di rahimahullahu taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil bait nazam atau syair yang beliau tulis tentang qawaidul fiqhiyah, yaitu dari bait yang ke-25 dan 26. Beliau menyebutkan wal khata'ul ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'buduna rahmanu. Jadi bait syair ini ataupun bait nazam ini beliau sebutkan wal khata'u, dan kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Al ikrahu, ikrah kalau secara bahasa artinya adalah sesuatu yang dibenci. Namun di sini diartikan adalah kondisi keterpaksaan. Artinya apa? Seseorang benci untuk melakukan sebuah perkara ataupun sebuah perbuatan. Dia dipaksa untuk melakukan sebuah pekerjaan ataupun sebuah perbuatan. Kemudian wan nisyanu, nisyan artinya adalah kondisi lupa. Maka kata beliau asqatuhu ma'buduna rahmanu, digugurkan oleh ma'buduna. Ma'bud artinya adalah yang diibadahi, yang disembah. Ma'buduna, sesembahan kita atau yang kita sembah. Ar-Rahmanu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Jadi pembahasan yang beliau sebutkan ini adalah bahwasanya perbuatan-perbuatan ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja ataupun perbuatan yang seseorang melakukannya karena terpaksa, ataupun perbuatan yang mana seseorang melakukan hal tersebut karena disebabkan lupa, maka hukum dari perbuatan-perbuatan yang disebabkan 3 perkara tadi, kata beliau apa? Asqatuhu, digugurkan, atau ya dosanya tidak ada bagi para pelaku perbuatan-perbuatan yang disebabkan oleh tidak sengaja ataupun dikarenakan dipaksa ataupun karena lupa tadi.
Kemudian siapa yang menggugurkannya? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha Rahman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis di sini menyebutkan yang menggugurkannya adalah ma'budunar rahmanu, yaitu yang kita sembah, yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara yang dikerjakan oleh seseorang dikarenakan tidak sengaja ataupun terpaksa ataupun karena lupa, maka digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa orang tersebut. Ini menunjukkan maha rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud dengan perbuatan yang salah ataupun atas kesalahan yang tidak disengaja, kemudian ataupun yang dipaksa seseorang untuk melakukannya ataupun disebabkan oleh karena lupa, tentu ada kondisi-kondisi yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau di sini menyebutkan karena ini ada 3 permasalahan ataupun 3 sebab seseorang melakukan sebuah perbuatan yang mana dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak dianggap seseorang itu berdosa melakukan perbuatan tersebut. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya perkara-perkara yang dimaksud adalah perkara-perkara yang dikenai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang telah mukallaf. Yang dimaksud adalah orang-orang yang terkena beban syariat. Di sini kita tidak membahas misalkan anak-anak yang belum baligh ataupun orang yang ketiduran ataupun orang yang tidak waras atau orang gila gitu. Karena yang dibahas di sini adalah orang-orang yang terkena atas beban syariat, yaitu para mukallaf. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang mendasari adanya kaidah ini ataupun kaidah ini dibangun oleh para ulama dan juga sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Asy' di dalam nazam beliau, salah satunya adalah hadis Nabi SAW yang menyebutkan innallaha qad tajawaza an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaza, membiarkan, an ummati, dari umatku, kata Nabi SAW. Al khata', khata' itu kalau secara bahasa adalah kesalahan. Namun yang dimaksud di sini adalah khata' ataupun perbuatan salah yang tidak disengaja. Wan nisyan, sesuatu kondisi disebabkan oleh lupa. Wa mastukrihu alaihi, ataupun perkara-perkara yang seseorang terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Jadi dari hadis inilah dijadikan landasan oleh para ulama untuk menegakkan kaidah ini. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang lain yang menyebutkan tentang perkara ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala, lamma nazala qauluhu ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini yang mana isinya apa? Wahai Rabb kami, janganlah engkau balasi apa-apa yang kami lupa padanya ataupun kami melakukan sesuatu yang tidak sengaja.
Maka di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah berfirman, qad fa'altu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui ataupun yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mengungkapkan doa ini, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, maka Allah menjawabnya, membalasnya dengan kalimat qad fa'altu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku telah melakukan hal tersebut. Artinya apa? Sungguh Allah telah mengangkat, menggugurkan dosa orang yang melakukan sebuah perbuatan disebabkan karena lupa ataupun ketidaksengajaan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang pertama, karena di sini ada 3 tadi, maka kita ambil yang pertama tentang khata. Perbuatan salah yang tidak disengaja. Maka kata beliau ataupun kata pensyarah di sini bahwasanya khata di sini terbagi menjadi 2. Annal ulama yang qasimun al-khata ila kismaini. Para ulama membagi khata ini dalam 2 jenis. Al-awwal khata'u fil qasdi. Perbuatan tidak sengaja fil qasdi. Qasdi itu maksud, tujuan gitu. Yang didasari oleh keinginan ataupun bermaksud untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi dia melakukan sebuah perbuatan, namun ternyata tidak sengaja dia melakukan hal itu, walaupun tadinya di awal dia berkeinginan untuk melakukan hal tersebut. Mungkin kita akan lihat contoh yang lebih mendekati dari pengertian ini. Yaitu ada seseorang misalkan di dalam kancah peperangan. Dia punya maksud, punya keinginan untuk memanah seseorang. Yang dia perkirakan orang tersebut adalah orang kafir. Maka dia ada keinginan dan sengaja ya dia untuk melakukan perbuatan dia yang membidik sasarannya. Ada seseorang yang dia lihat dan dia ingin panah karena dia apa? Karena dia mengetahui bahwasanya orang yang menjadi sasaran dia itu adalah orang kafir. Maka dia tembakkan anak panah atau lepaskan anak panahnya. Ternyata orang itu bukanlah orang kafir. Namun orang yang terkena sasaran dia tadi ternyata adalah seorang muslim. Maka ini adalah salah satu contoh seseorang yang melakukan kesalahan, namun dia tadi memang bermaksud untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka untuk hal ini disebutkan oleh para ulama, dosanya itu ma'fu anhu, dimaafkan atas kesalahannya tersebut. Kita lihat yang kedua, yaitu khata'u fil fi'li. Khata'u fil fi'li, yaitu kesalahan yang hanya semata-mata karena perbuatan gitu. Misalkan beliau memberikan contoh di sini, ada seseorang yang berburu misalkan. Dia membawa tombak ataupun panah, kemudian yang akan ditembaknya ataupun akan dia panah adalah hewan buruannya. Misalkan ada kijang ataupun rusa misalkan yang ingin dia panah gitu. Tiba-tiba ketika dia lepaskan anak panahnya ada orang lewat. Maka dia tidak bermaksud untuk memanah orang tersebut. Tapi yang dia maksud tadi apa? Adalah ingin memanah rusa ataupun kijang yang sebagai sasaran ataupun buruannya tersebut. Maka ini disebut dengan khata'u fil fi'li. Perbuatan kesalahan pada
fi'li itu ya perbuatan gitu ya. Tapi dia tidak punya maksud untuk memanah orang tersebut. Jadi ada sedikit perbedaan di antara dua permasalahan ini. Kemudian yang bentuk yang kedua ini, khata'u fil fi'li, ini disebutkan oleh para ulama dia tidak terkena dosa. Kalau yang tadi yang pertama dia terkena dosa namun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kedua benar-benar dia tidak terkena dosa dikarenakan tidak ada keinginannya, maksudnya untuk melakukan hal tersebut. Jadi itu bentuk khata' yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian bentuk khata' yang lain yang juga akan masuk ke dalam pembahasan kaidah ini adalah al-mujtahidul mukhti'. Seorang mujtahid yang salah di dalam menetapkan sesuatu. Maka sebagaimana kita ketahui bahwasanya seorang mujtahid dia diberikan kesempatan untuk berijtihad, untuk menetapkan suatu hukum misalkan atau suatu perkara. Maka ketika dia salah dalam menetapkan suatu hukum ataupun menyelesaikan sebuah perkara yang mana hukum yang dia tetapkan ataupun penyelesaian yang dia selesaikan itu benar-benar dia lakukan berdasarkan ijtihad dia. Dia telah mengkerahkan semua kemampuan dia dari keilmuan yang dia miliki ataupun dia sudah mencari, bertanya kepada para ulama yang lainnya, maka ketika dia benar-benar di posisi seorang mujtahid, kemudian dia ternyata tetap salah dalam keputusannya ataupun hukum yang dia tetapkan, maka masuklah pembahasan tadi bahwasanya kesalahan dia itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala atau satu pahala. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diriwayatkan oleh sahabat Amrul Ibn al-As radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim memberikan keputusan kemudian fajtahada thumma asaba alaih summa asaba falahu ajran, dan hakim ini benar-benar melakukan sebuah ijtihad di dalam penetapan keputusannya. Kemudian summa asaba, maka dia benar dalam ijtihadnya tersebut, falahu ajran, maka untuknya 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada summa akhta'a falahu ajrun. Dan apabila dia menetapkan sebuah hukum, dia pun telah melakukan ijtihad dengan penetapan tersebut, sementara hasil dari ijtihad tersebut adalah sesuatu yang salah, maka untuk dia 1 pahala. Nah, ini juga merupakan bentuk khata' yang masuk dalam pembahasan kita pada pembahasan ini. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu para mujtahid yang apabila kesalahannya itu akan mendapatkan 1 pahala, apabila dia benar mendapatkan 2 pahala, tentu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh mujtahid tersebut. Yang pertama disebutkan di sini bahwasanya hendaklah seseorang itu melakukan hal itu an yakuna qasidan lil haq. Dia melakukan itu bermaksud untuk mencari kebenaran ataupun tegak di atas kebenaran, bukan tegak di atas kepentingan-kepentingan yang lainnya.
Maka ketika dia berijtihad dan hasil dari ijtihadnya itu benar, dia akan mendapatkan 2 pahala. Namun kalau salah ijtihadnya, maka dia mendapatkan 1 pahala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk khata yang berikutnya. Man ijtahada wa lam yatabayyana lahu syai'un fatawaqqafa fil mas'alatil ijtihadiyah. Kata beliau, seseorang yang berijtihad kemudian dia tidak mendapatkan penjelasan dari atau tidak menghasilkan penjelasan dari ijtihadnya tersebut. Kemudian maka dia akhirnya tawakuf. Tawakuf itu apa, Pak? Ya, tidak berpendapat ke sini dan kemari. Artinya dia cuman berada di tengah ya, atau dia tidak memberikan keputusan gitu dari hasil ijtihadnya tadi. Kalau misalkan dia ditanya, Ustadz atau ya Syekh, boleh hendak ini kami lakukan gitu. Maka setelah dia berijtihad, dia nggak bisa memberikan jawaban apa-apa. Misalkan dia cuma mengatakan aku tidak tahu. Maka posisi dia di sini adalah posisi tawakuf. Maka kondisi seperti itu juga disebutkan sebagai khata yang nanti kondisi tersebut dia tidak akan dikenai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bisa jadi posisi tawakufnya dia itu adalah kondisi yang salah setelah berijtihad tersebut. Kan bisa jadi seseorang yang telah berijtihad namun dia hasil dari ijtihadnya dia tidak memberikan pendapat apa-apa. Nah, bisa jadi kondisi dia tidak memberikan pendapat apa-apa tersebut adalah posisi yang salah. Maka kesalahan tersebut juga tidak akan diberikan ganjaran dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kaum muslimin, Bapak Ibu yang kami muliakan, tentang al-khata. Kemudian yang kedua tadi, al-mas'alatu tsaniyah, yaitu al-ikrah. Tadi kita sebutkan kalau secara bahasa ikrah itu adalah perkara yang dibenci ataupun kita membenci sebuah perkara untuk kita kerjakan. Kita tidak suka untuk melakukan perbuatan tersebut. Namun di sini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena terpaksa. Dia tidak suka, tidak mau untuk melakukannya, tapi dipaksa oleh pihak lain. Maka ini juga termasuk sesuatu yang akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan dia tersebut kalau seandainya dia melakukannya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk permasalahan ini juga para ulama menyebutkan dalil atas bahwasanya perkara-perkara yang terpaksa untuk dilakukan oleh seseorang itu tidak akan dikenai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu sementara hatinya tetap teguh di atas keimanan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala inilah yang mendasari bahwasanya seseorang yang melakukan perbuatan kesalahan atas kondisi terpaksa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan kenakan atau berikan kepada orang tersebut dosa. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi terpaksa seperti ini juga
termasuk kepada perkara-perkara dosa-dosa besar. Contoh misalkan ada seseorang yang dipaksa untuk menyebutkan kalimat-kalimat kufur, yang mana ketika seseorang apabila mengucapkan kalimat tersebut bisa terjatuh kepada perbuatan kufur atau keluar dari agama Islam. Maka kalau seandainya orang tersebut mengucapkan kalimat tersebut dalam keadaan terpaksa, termasuk adalah perkara yang tidak akan diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pensyarah di sini juga menyebutkan bahwasanya kondisi terpaksa di sini waqad dzakara Ibnu Rajab annal mukrih naw'an. Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala membagi dua dalam kondisi ini, yaitu kondisi orang yang terpaksa untuk melakukan perbuatan kesalahan, itu dibagi dua oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Pertama adalah orang yang terpaksa untuk melakukan sebuah kemungkaran, namun dia masih memiliki kesempatan untuk memilih. Itu orang yang masih memiliki kesempatan untuk memilih. Misalkan seseorang dipaksa untuk melakukan sebuah perbuatan dosa, dan dia diancam kalau seandainya tidak dia lakukan perbuatan dosa itu, dia akan dipukul. Maka kalau seandainya pukulan yang akan diberikan kepada dia itu hanya sekedar untuk melukai ataupun ya tidak akan mematikan, maka dia masih punya kesempatan untuk memilih. Apakah dia akan melakukan perbuatan dosa tersebut atau sabar di atas sanksi yang akan dia dapatkan atau pukulan yang akan dia dapatkan oleh orang yang memaksanya tersebut. Maka kondisi ini disebutkan bahwasanya adalah kondisi orang yang masih punya kesempatan untuk memilih. Maka sebaiknya dia pilih kondisi yang masih memungkinkan dia untuk meninggalkan keterpaksaan tersebut. Yang kedua adalah kondisi man la ikhtiyara lahu bil kulliyah. Kondisi seseorang yang tidak ada pilihan baginya, namun dia dipaksa untuk melakukan sebuah perbuatan dosa, tidak ada pilihan baginya. Kata beliau tadi menyebutkan man la ikhtiyara lahu bil kulliyah. Tidak ada sedikit pun kesempatan untuk memilih mana yang memungkinkan atau mana perbuatan yang lebih ringan kira-kira untuk dia lakukan. Misalkan seseorang dipaksa untuk melakukan sebuah perbuatan dosa yang mana kalau seandainya dia tidak melakukan perbuatan tersebut maka dia akan dibunuh. Tidak ada pilihan lain. Maka boleh dia melakukan perbuatan dosa tersebut dan insya Allah Allah akan menggugurkan dosanya kalau memang benar-benar dari kondisi tersebut tidak ada lagi pilihan dan dia harus menata hatinya bahwasanya dia melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa yang akan menyebabkan jiwanya hilang. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada beberapa contoh yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pendekatan agar kita lebih memahami makna-makna yang disebutkan. Misalkan ada seseorang yang dipaksa oleh orang lain untuk meminum khamar, dan kondisi dia untuk melawan, untuk menolak, itu memang tidak ada lagi kemungkinan dia untuk menolak ataupun melawan dari pemaksaan tersebut. Kalau tidak dia minum khamar tersebut, maka dia misalkan akan dibunuh ataupun memang dihabisi nyawanya. Maka dalam kondisi ini boleh dia untuk melakukan hal tersebut dalam kondisi keterpaksaannya tersebut.
Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain yang disebutkan oleh pensyarah di sini adalah idza aqraha ala qaulil kulli ala qaulil kalimatil kufar liqaulihi ta'ala illa man akraha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, ini contoh orang yang dipaksa untuk mengucapkan sebuah kalimat kufur, maka kata Allah Subhanahu wa taala illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kemudian bentuk yang lain sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwasanya ada seseorang yang dipaksa untuk meminum khamar, kemudian dia tidak ada pilihan lain baginya kecuali untuk meminum itu, kalau tidak dia akan dibunuh. Maka boleh baginya untuk melakukan hal tersebut, tentunya dengan menata hatinya bahwasanya itu dia lakukan disebabkan oleh keterpaksaan tersebut. Kemudian pembahasan yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsah, anna nisyana, atau perkara yang disebabkan oleh lupa. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini pensyarah menyebutkan mithalun dzalik rajulun taraka tasmiyatu ala dzabihah nisyanan. Seseorang meninggalkan atau tidak mengucapkan bismillah ketika menyembelih. Nisyanan disebabkan karena lupa. Maka beliau menyebutkan fa aktsarul ulama ala anna dzabihatahu tu'kal. Maka sebagian besar para ulama menyebutkan bahwasanya sesembelihan orang tersebut boleh untuk dimakan. Walaupun ada pendapat ulama yang lain seperti kata beliau di sini wa hakama Tabari ala qauli bitahrimi dzabihatahu. Al-Imam At-Tabari menyebutkan bahwasanya haramnya sesembelihan orang tersebut yang tadi lupa untuk mengucapkan bismillah sebelum menyembelih hewan sembelihannya. Namun kata pensyarah di sini adalah bi annahu qaulu syadza. Perkataan ini ataupun pendapat ini adalah pendapat yang lemah, kata beliau. Kemudian contoh yang lain yang disebutkan oleh pensyarah di sini adalah misalun akhar rajulun taraka tasmiyatu fil wudu. Seseorang yang lupa ataupun meninggalkan membaca bismillah sebelum berwudu. Maka juga ini akan dimaafkan kalau memang dalam kondisi lupa dia untuk mengucapkan bismillah sebelum berwudu. Kemudian contoh yang ketiga beliau sebutkan rajulun akala fi saumihi nasiyan fala yubtilu saumuhu. Maka apabila seseorang yang makan padahal dia sedang berpuasa dalam kondisi lupa dia makan tersebut, fala yubtilu saumuhu, maka beliau sebutkan bahwasanya tidaklah batal puasa orang tersebut. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan ke bait yang ke-26. Syekh Syadi menyebutkan lakinna ma'al itlafi yathbutul badal wa yantafi ta'thimi anhu wazzalal. Kata beliau, lakinna, akan tetapi, ma'al itlafi, sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Yathbutul badal. Walaupun tadi disebutkan baik itu dia tidak sengaja ataupun disebabkan lupa ataupun terpaksa, namun kalau seandainya berkaitan dengan hak-hak manusia
Kata Syekh di sini, yathbutul badal. Haruslah dia mengganti. Atau akan tetapi dia atau disebutkan akan tetapi jika hal-hal tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan atas hak-hak manusia, maka wajib untuk mengganti. Kemudian wayantafit ta'thimi anhu wazzalal. Namun untuk urusan dosanya memang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat syarah yang berkaitan yang disebutkan tentang kaidah ini. Hadzal bait yadullu ala qaidatut taqdimu bayanu syai'. Ya, bait ini atau bait nazam tadi ini menunjukkan adanya kaidah yang akan membahas tentang atau menjelaskan tentang sesuatu. Itu bahwasanya perkara atau kaidah ini masih berkaitan dengan atau kelanjutan dari kaidah yang sebelumnya yang kita sebutkan tadi. Hadzal bait tabi'un lil qaidati sabiqah. Bait ini ataupun ya baris nazam ini merupakan tabi'un lil qaidati sabiqah. Mengikuti dari kaidah yang sebelumnya. Itu kaidah yang tadi kita sebutkan tadi. Kemudian annaka idza arafta annal khata wal ikrah wan nisyan umurun ya'dhiru biha. Dan bahwasanya engkau telah mengetahui, kata beliau, bahwasanya perbuatan yang tidak sengaja ataupun perbuatan yang didasari atas keterpaksaan atau yang didasari atas lupa, ini semua adalah perkara-perkara yang dimaafkan. Maka kata beliau berikutnya, fa'lam anna hadza fima yata'allaq bi hukukillah. Ketahuilah bahwasanya perkara-perkara yang tadi itu berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan wa huwa hukmut taklifi, dan itu adalah hukum taklifiyah. Hukum taklifiyah itu ya hukum-hukum yang hukum-hukum syariat seperti wajib, mustahab, mubah, makruh dan haram. Itu berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal hukmal wad'i fa innahu la yantafi bal yathbutul badan. Wa ammal hukmal wad'i fa innahu la yantafi, kata beliau. Adapun tentang hukum wad'i itu adalah hukum yang berkaitan dengan sosial kita dengan orang lain. Maka kata beliau fa innahu la yantafi, sesungguhnya hukum itu belum selesai, kata beliau. Bal yathbutul badan, akan tetapi mewajibkan untuk diganti. Ganti rugi gitu. Kalau memang perbuatan-perbuatan yang disebabkan oleh lupa, terpaksa ataupun tidak sengaja melakukannya namun berkaitan dengan hak-hak orang lain, maka wajib untuk diganti. Ataupun dikenai sanksi-sanksi sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka di sini beliau menyebutkan mithalul khata', contoh atas perbuatan al-khata' tadi, perbuatan yang tidak sengaja. Beliau menyebutkan rajulun sadama akhar bisayyaratihi famata. Seseorang menabrak orang lain dengan mobilnya kemudian meninggal. Maka fahuwa ma'a kaunihi akhta'u fil qatli. Maka kondisi ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut telah melakukan pembunuhan yang tidak sengaja.
wa annahu la ismun alaihi, bahwa sesungguhnya dia tidak mendapatkan dosa atas perbuatannya tersebut, illa annahu talzamuhu diyah, namun wajib bagi orang tersebut untuk membayar diyah li auliyail maktul, yang diberikan kepada wali dari orang yang terbunuh tersebut. Jadi kalau ada seseorang mengendarai kendaraan kemudian tanpa dia sadar tanpa dia sengaja ternyata menabrak orang lain, kemudian yang ditabrak meninggal, maka sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan pembunuhan yang tidak disengaja. Maka kalau kita bicara tentang dosanya, maka dia tidak mendapatkan dosa. Namun wajib bagi orang tersebut untuk membayar diyah. Tentu ini nanti kaitannya lagi dengan ditegakkan atau tidak ditegakkannya hukum Islam di sebuah negeri. Artinya ini akan dikembalikan kepada Amirul Mukminin, Waliul Amr untuk permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, misalun nisyan, contoh atas perkara yang lupa. Insanun nasya wa shalla bidunil wudu. Seseorang dia salat namun dia salat tersebut tidak dalam keadaan wudu disebabkan lupa. Maka fa innahu la ya'thim lakin la budda min badlis shalah. Memang dia tidak berdosa, namun wajib bagi dia untuk mengganti salatnya tersebut. Contoh yang kedua yang beliau sebutkan, insanun nasiya fa'akala ta'ama sahibihi. Seseorang yang lupa, kemudian dia memakan, dia tidak tahu ternyata makanan yang dia makan ini adalah pemiliknya temannya, saudaranya. Maka kata beliau, fala yu'tham lakin alaihi auduhu au wa badalahu. Memang dia tidak berdosa memakan makanan yang bukan miliknya tadi, namun wajib dia untuk mengembalikan ataupun mengganti makanan yang dia makan tersebut kepada saudaranya sebagai pemilik dari makanan tersebut. Kemudian contoh yang ketiga yang berkaitan dengan lupa. Insanun nasya au nama anis shalah. Seseorang yang lupa ataupun ketiduran sehingga meninggalkan salat. Maka kata beliau fala yu'tham lakin alaihi an ya'ti bi badaliha. Li hadisin maksudnya seseorang yang lupa ataupun ketiduran dan meninggalkan sholat, maka orang tersebut memang tidak akan mendapatkan dosa, namun wajib bagi dia untuk mendatangkan ataupun mengerjakan pengganti dari sholat yang dia tinggalkan tadi. Disebutkan dari sebagaimana hadis yang disebutkan di sini, yaitu man nasya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa kemudian dia tidak mengerjakan salat ataupun ketiduran dari salat tersebut, fakaffaratuha, maka kafaratnya adalah an yusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia sholat ketika dia telah ingat dari lupanya tersebut. Jadi kalau ada seseorang yang lupa ataupun ketiduran sehingga dia telah melewati waktu sholat atau meninggalkan sholat. Misalkan dia tidur di siang hari, bangun-bangun udah masuk waktu maghrib. Maka wajib dia mengganti sholat asar mengganti sholat asarnya tadi ketika dia telah ingat pada waktu sholat maghrib tersebut. Artinya apa? Bahwasanya walaupun dia dalam kondisi lupa, bukan berarti dia
begitu saja untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan kepada orang tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perkara yang tadi disebutkan adalah perkara yang terpaksa seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka kalau seandainya berkaitan dengan hak-hak orang lain, juga wajib dia untuk mengganti apa yang terkena dari perbuatannya tersebut, walaupun dalam kondisi terpaksa. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaidah fikih yang kita bacakan tadi, yaitu dari bait yang ke-25 dan 26 yang ditulis oleh Syekh Sya'di, bahwasanya wal khata'ul ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'buduna rahmanu, bahwasanya perbuatan yang salah karena tidak sengaja ataupun karena terpaksa ataupun karena lupa, maka gugurnya dosa orang tersebut, yang menggugurkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau sebutkan tadi ma'buduna rahmanu? Ini menunjukkan bahwasanya betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga beliau sengaja untuk menuliskan kalimat tersebut agar kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbuna atau Rabb kita yang sangat memberikan kemudahan dan melapangkan kepada kita ketika kita tidak melakukan sesuatu disebabkan oleh hal-hal yang disebabkan keterpaksaan, kelupaan ataupun ketidaksengajaan tadi. Namun kalau seandainya berkaitan dengan hak-hak manusia ataupun hukum-hukum yang lain yang wajib untuk diganti, maka wajib untuk diganti. Demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk membahas ataupun mengambil faedah-faedah berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.